berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan kita masih dilindungi dari segala macam bahaya. Kita masih harus hidup dengan new normal, tetap jaga kesehatan, masker, jauhi kerumunan, dan selalu bersyukur dengan asupan yang sehat, cukup istirahat, dan selalu cuci tangan. Saudara, hari ini kita bersama-sama memasuki anugerah Tuhan, anugerah kelimpahan dari firman Allah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini, atau mungkin ada kekasih yang menikmati siang atau sore nanti. Kami ingin bersyukur Tuhan, di minggu ibadah raya ini kami masih harus melakukan live streaming. Mohon berkat-Mu mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi kami semua yang bersama-sama bersimpu, tundukkan diri di kaki Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi semua umat kesayangan Tuhan yang mendengarkan paparan sabda pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Mesias, Raja kemuliaan kami yang akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya beri judul menabur di saat krisis. Ya, menabur di saat krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 hari-hari ini membuat ketahanan ekonomi banyak kita menjadi merosot. Pendapatan tidak lagi kita terima sebagaimana kebiasaan dulu. Keseharian kita barangkali tidak lagi 5 sempurna atau 4 sehat. Tapi hari ini mungkin sarapan pagi kita, makan siang atau makan malam kita nikmati apa adanya atau seadanya. Banyak tabungan kita sudah terkuras habis oleh karena nafkah tidak dapat lagi diharapkan. Ada banyak di antara kita yang sudah dirumahkan. Banyak yang ekonominya mulai tergoncang. Tidak tahu lagi harus bagaimana menangani kekurangan dan kemerosotan hari-hari ini. Badai ekonomi menerpa semakin banyak orang yang dihantui entah sampai kapan COVID ini
masih harus berlangsung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi untungnya, kabar gembiranya adalah kita mempunyai Tuhan yang bukan hanya baik, tetapi murah hati dan selalu mampu, tidak pernah gagal untuk merawat, menjaga, dan memelihara kita. Kalau Matius 6 mengatakan burung di udara tidak menebar benih, tapi tidak ada satupun yang jatuh ke tanah dan mati kelaparan. Apatah lagi Bapa di sorga, Ia yang merawat saudara dan merawat saya. Tentu saja kita tidak pernah akan dibiarkan keleleran, jatuh, dan kelaparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan masih mampu merawat, menjaga, bahkan memakmurkan kita? Tentu saja iya, karena Dia Allah yang kita sembah. Dia akan melihat kedalaman hati kita. Ternyata saudaraku, ada satu kasus dalam Alkitab yang secara terang menderang mengajar kepada kita, justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah musim kering, di mana tidak ada orang berani menabur, berani mengolah tanah, berani menanam, berani membajak sawah. Ada seorang yang tahu persis bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang saya dan saudara sembah, adalah Allah yang melihat hati. Saudaraku, bolehkah saya bacakan satu ayat untuk saudara dari Kejadian 26 ayat yang ke-12. Berbunyi sebagai berikut. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bermaksud mengajari dan mengedukasi kita untuk menjadi Kristen mata duitan. Tidak. Saya tidak sedang menggenjot saudara supaya menjadi insan yang tamak, insan yang serakah, insan yang mengikuti Yesus supaya menjadi kaya, menjadi sugih, makmur. Tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, maka menaburlah Ishak pada tahun kering itu, di mana kelaparan yang hebat sedang terjadi, menghancur lulukan, meniadakan apa yang bisa tumbuh, dihancurkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perintah Tuhan kepadanya, janganlah pergi ke Mesir, tapi tinggallah di sini, sebab tempat inilah yang telah kuberikan kepadamu melalui janjiku kepada nenek moyangmu Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh menyelidiki hati kita. Allah melihat pikiran kita. Allah melihat motivasi kita. Sungguhkah pengiringan kita tulus akan Tuhan? Kalau kita mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mempertamakan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan, yakinlah kebutuhan kita Tuhan jamin. Jangan dibalik, dan tidak perlu kita membalik. Seolah kita berpikir Allah harus kasih aku kekayaan dulu, kelimpahan dulu,
baru aku ikut dia dengan setia. Atau aku mencari Tuhan kalau dia mampu memberikan, memelihara ekonomi keluargaku. Saudara, biarlah ia menjadi Mesias sejati, Mesias keselamatan, Mesias yang memberikan kita pengampunan dosa. Dia membenci pendosa, tapi dia mengasihi pendosa. Kalau dia sudah mengampuni dan menebus kita, yakinlah urusan berkat dan kebutuhan kita, dia yang bertanggung jawab. Tak perlulah kita memiliki motif yang kurang beres. Jangan cari Tuhan supaya jadi kaya. Biar dia menjadi Mesias keselamatan dan Mesias sejati. Bukan Mesias ekonomi. Bukan Mesias medical. Cari dia supaya kaya, supaya sugih, supaya sehat, supaya makmur. Tidak. Di dalam Tawarikh 28 ayat 9 berkata, Tuhan menyelidiki setiap hati, segala niat, impian dan cita-cita kita. Kalau motif kita benar mencari Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik. Tuhan katakan pada Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Mesir tentu melambangkan dunia. Jangan ikut Tuhan dengan sifat anak-anak duniawi, dengan anak-anak daging. Orang-orang Kristen yang belum bertobat dengan sikap melacurkan kebenaran, menggadaikan kekudusan, dan menjual hal-hal yang berkenan, menukarnya dengan hal-hal yang tidak berkenan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, Ishak, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu lah sumpah ini telah kuikrarkan, dan kuikrarkan melalui moyangmu Abraham. Kejadian 26 ayat 3, Ishak taat melakukan apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan, dan kita lihat mujizat terjadi. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Saudaraku, ada mujizat di balik ketaatan. Ada mujizat di balik penurutan. Ada kuasa ketika kita percaya. Tuhan Yesus kepada Yohanes berkata, engkau percaya karena melihat, tapi aku berkata berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah mudah dan sederhana menabur di waktu krisis? Oh, sungguh berat. Sungguh tidak mudah. Uang sedang sulit dicari seperti dewasa ini. Uang susah didapat, nafkah terkunci rapat. Banyak yang dirumahkan, tidak bisa usaha.
sudah terkena PHK massal. Banyak lagi kesempatan untuk berbisnis dan berusaha yang terkunci sama sekali. Apakah mudah bagi kita yang kondisinya seperti itu untuk menabur? Alangkah sulitnya dan alangkah tidak mudahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dengarkan, justru Ishak menabur di kala kekeringan. Justru Ishak menanam di kala kelaparan. Jangan tergoda dan terbius dengan sikap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ketika banyak orang berkata, uang susah dicari, kok dibagi-bagi. Uang susah didapat, kok dihambur-hamburkan. Saudaraku, bolehkah saya menyaksikan satu kenyataan, satu fakta real? Komsel gereja kami melakukan peduli kasih. Kadang dalam bentuk sembako, berbagai jenis sembako, atau makan siang dengan dus. Mereka sudah yang ke-18 atau ke-19 kali. Setiap 1-2 minggu sekali mereka pergi. Dari mana dana itu? Dari Tuhan yang menggerakkan hati banyak orang. Sudah ke-18 atau 19 kalinya mereka memberikan, menyatakan kasih dan peduli mereka untuk korban-korban pandemi ini, untuk orang-orang yang tercecer, untuk mereka yang tidak memperoleh lagi nafkah makanan sehari-hari, untuk anak-anak mereka. Orang yang tercecer, terpinggirkan, terjungkir dari ekonomi mereka, terbantu. Gereja kami berikan 3 kali makan gratis di depan gereja. Dan bulan ini kali yang ketiga kami bisa menolong jemaat yang terpinggirkan, para janda, mereka yang terkena goncangan ekonomi dari pandemik ini. Dari mana? Bukan dari kami. Semua anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan, hatinya penuh cinta, hatinya penuh belas kasihan. Mereka terketuk dan ini sungguh mengharukan. Justru di tengah-tengah krisis, mereka membuka hati mereka dan bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan, untuk sesama warga gereja, untuk mereka orang-orang yang tercecer, termarginalkan, terkena pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, kehilangan rupiah, kehilangan penghasilan. Saudara yakinlah, kalau kita berani, kalau saudara berani, kalau saudara mau dan kalau saya mau, justru di tengah-tengah krisis, mari kita menabur. Ini sungguh tidak mudah, sungguh tidak murah, dan sungguh tidak sederhana, tapi mengharukan hati Tuhan. Tuhan senang penampilan janda Sarfat. Tuhan terharu melihat jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 8 ketika dicobai dengan berat, ketika bergulat dengan banyak penderitaan, kasih mereka justru bertambah-tambah. Mereka membuka hati mereka, dompet mereka, simpanan mereka. Mereka berbagi. Bahkan mereka memaksa para hamba-hamba Tuhan untuk menerima persembahan mereka. Janda di Sarfat. Apalah artinya kalau memang sedang berlimpah? 2-3 potong sekedar penganan yang digoreng. Tapi saat itu kelaparan. Tak ada pohon bisa tumbuh. Tak ada gandum bisa tumbuh. Tanah menganga, pecah karena kelaparan dan kekeringan. Namun, apa yang dia punya?
Dia buatkan roti goreng lebih dahulu untuk hamba Allah. Dan kita tahu cerita itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Allah terketuk, sorga terusap oleh perbuatan janda Sarfat, oleh kasih dari jemaat Korintus, oleh kasih dari janda miskin yang cuma dapat memberi beberapa peser uang satuan yang terkecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 5 roti dan 2 ikan memang santap siang untuk seorang anak yang kala itu mengikuti rombongan Yesus. Tapi ketika dia melihat orang banyak memerlukan makanan dan Yesus bertanya, apakah ada roti padamu? Anak ini menyerahkannya ke tangan Tuhan melalui para murid. Dan kita tahu perbanyakan roti terjadi oleh karena ada hati yang terbuka. Saya tidak sedang mengedukasi saudara supaya kita tamak. Lempar teri dapat bandeng, lempar bandeng dapat paus. Kita nggak perlu menggocek Tuhan seperti itu. Kita nggak perlu menyuap Tuhan dengan gaya itu. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita tulus taat hidup dalam kebenaran, Yesus adalah harta kekayaan kita yang sejati. Kalau kita berani menabur justru di saat-saat sulit, mari. Sebab Mazmur 126 ayat yang kelima berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ialah mereka yang akan membawa tuaian sambil bersorak-sorak. Ishak berani menabur. Sekali lagi bukan mudah, murah dan sederhana. Tapi ia mau mentaati Tuhan. Kita juga demikian. Mari kita menabur. Apakah hanya karena tidak ada ibadah lalu kita tidak memberi persembahan? Apakah karena tidak dilayani dari mimbar kita tidak mengembalikan perpuluhan? Perpuluhan bukanlah untuk mengubah Allah, tetapi untuk melenturkan hati kita, untuk mengubah kita supaya kita tidak tamak, supaya kita tahu bersyukur dan mengerti, menyadari siapa sumber berkat kita. Saudaraku, momentum COVID-19 ini haruslah kita jadikan momentum berharga untuk menunjukkan bahwa kita taat dan ingin taat supaya mujizat terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan selalu membuahkan hasil yang spektakular. Alkitab berkata bahwa apa gunanya seseorang memiliki seluruh harta dunia ini, tetapi kehilangan jiwanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati Tuhan itu adalah hati misi. Kalau kita tersadar hari ini bahwa dana untuk misi, persembahan kasih untuk penginjilan, persembahan kasih untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita, hati Tuhan ada di sana. Hati Tuhan beralamat sama dengan mereka yang tercecer, yang mengalami kekurangan. Karena hati Tuhan ada sealamat dengan mereka yang sangat membutuhkan. Mari, hati Tuhan, hati misi. Jangan sampai kita abaikan dan lalaikan. Jangan pernah gegabah membiarkan ini saat-saat momentum, saat-saat emas kesempatan untuk kita menabur dan membuktikan bahwa Allah tidak pernah gagal untuk merawat dan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bukalah hatiku, bukalah hati saudara, buka hati kita. Izinkan Tuhan
berperkara dalam hidup kita, agar dia berkesempatan memberkati kita secara limpah. Jangan pernah kikir, jangan pernah pelit untuk menabur guna kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita praktekkan firman Tuhan. Dia hanya ingin melihat motif kita yang benar. Saudaraku, terlebih berkat memberi dari menerima. Memberi bukanlah saat kita sudah punya ini atau saat kita sudah punya itu. Berbelas kasihan bukanlah nanti kalau aset kita berjumlah sekian, saya sudah sampai ini, saya sudah sampai memiliki itu. Tidak. Terlebih berkat memberi dari menerima. Harta kita yang sejati adalah Tuhan sendiri. Efesus 3 ayat 8 berkata, "Kepadaku yang paling hina diberikan kasih karunia, dipercayakan harta yang termahal, yaitu firman Allah dan kebenaran." Saudara, kita sudah diselamatkan. Mari kita berbagi. Buka hati. Tabur apa yang menjadi kesukaan Allah, biar sampai hati kita terolah. Sampai satu saat kita mencapai level bisa sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, "Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam aku." Kita punya hati seperti Tuhan, yang rela berbagi, rela memberi, rela membagikan bahkan hidup kita bagi kerajaannya. Tuhan memberkati. Ingat, mari kita menuai dengan limpah di tengah-tengah krisis COVID ini. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya seluruh kebenaran ini termeterai di hati kami, mengubah kami, membaharui kami, memberikan kami paradigma yang baru, sikap hati yang baru. Bagaimana kami harus memuliakan Engkau dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak akan pernah jadi orang miskin. Kami tidak pernah kekurangan, bahkan tidak pernah akan jadi orang bangkrut dan gagal. Sebab orang yang tahu menabur justru di saat krisis, merekalah yang akan menuai segala hal yang tak masuk akal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan.